Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian semua? Semoga ananda semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan teruntuk anak-anak ibu yang Allah berikan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Begitupun juga dengan dosa-dosanya. Anak-anak ibu sekalian, hari ini tanggal 16 November 2020, yang artinya kita sudah 4 menuju 5 bulan kita belajar dari rumah. Semoga kalian belum lelah ya untuk menjalankan kewajiban kalian sebagai pelajar dengan tantangan yang begitu berat karena pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Semoga Januari Allah pertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan memasuki bab 6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Silahkan kalian mempersiapkan diri kalian untuk menyimak pelajaran ini dengan seksama dan buka buku paket kalian halaman 77. Nah, pada bab 1 kita sudah mempelajari ya bahwa Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Alim, ada As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Nah, Allah memiliki sifat Al-Alim, yaitu maha mengetahui atau maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas tanpa batas. Ada yang Allah berikan kepada kita sudah tertulis dan ada yang belum tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah atau Al-Quran, dan yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini bukan berarti tidak tertulis di mana-mana ya. Seperti biologi, kita dapat mempelajari ilmu biologi ini karena dari alam semesta beserta isinya. IPS, kita mempelajarinya dari ilmu sosial. Semua ini adalah ilmu pengetahuan yang tidak tertulis di Kitabullah tapi ada di alam semesta beserta isinya. Nah, alam semesta beserta isinya ini kita dapat pelajari dengan mentafakuri atau memikirkan ilmu-ilmu atau ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Sedangkan Al-Quran atau Kitabullah dapat kita pelajari dengan cara membiasakan membaca tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mari membaca Al-Quran dengan tartil ayat-ayat berikut ini. Nah, ayat-ayat yang akan kita baca dengan tartil adalah Quran surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah yang berkaitan dengan perintah menuntut ilmu. Nah, ayat pertama yaitu Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Silahkan disimak bacaan itu ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, ya wahai ma'syara golongan al-jin jin wal ins dan manusia, in jika inistata'tum jika kamu sanggup antang fuzu untuk menembus atau melintasi min aqtaris samawat min dari aktor penjuru as-samawat langit wal ardi dan bumi fangfuzu maka tembuslah. La tangfuzuna kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah Sadaqallahul Azim, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan, fil majalis, di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fangsuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, niscaya Allah akan mengangkat allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kamu, wallazina, dan orang-orang utul ilma, yang diberi ilmu, darajat, atas beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, atas apa yang kamu kerjakan, khabir, itu adalah maha teliti. Nah, sebelum kita membahas mengenai kandungan dari ayat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11, kita akan mempelajari tajwid dulu, yaitu hukum bacaan alif dan lam. Alif lam. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif dan lam sukun yang bertemu atau diikuti dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf syamsiyah, dan dibaca lebur atau idgham atau masuk. Maksudnya, ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, suara al dari alif lam ini dibaca lebur atau tidak diucapkan atau menjadi hilang, dan diperjelas di dalam Al-Qur'annya dengan mencantumkan harokat syiddah atau tasydid di atas huruf syamsiyah ini. Huruf alif lam syamsiyah ada 14 dari 28 huruf hijaiyah, yaitu huruf ta, sa, dal, za, ro, zai, sin, shin, shod, bot, bo, zo, lam, dan nun. Contohnya itu di lafaz Qul a'udzu birabbin nas. Nah, alif lam dalam kata an-nas dibaca lebur atau tidak dibaca atau tidak diucapkan langsung ke huruf samsiyahnya, yaitu huruf nun, dan ada tanda tasydidnya. Berarti lafaz an-nasi itu adalah hukumnya alif lam samsiyah, ya anak-anak. Selanjutnya hukum bacaan alif lam yang kedua, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif dan lam sukun yang bertemu atau diiringi dengan salah satu huruf hijaiyah yang qamariyah dan dibacanya jelas atau izhar. Artinya di sini adalah apabila ada alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, suara lamnya dibaca jelas atau diucapkan dan tidak hilang saat membacanya. Huruf alif lam qamariyah ini ada 14 dari 28, jadi dibagi ya sama antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, sama-sama ada 14 huruf. Dan hurufnya itu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, contohnya dalam lafaz inna a'tainakal kautsar, kata al-kautsar, lamnya dibaca jelas, yaitu al, tapi tidak qalqalah ya, bukan al, tapi al-kautsar. Nah, kemudian huruf qamariyahnya adalah huruf kaf, karena huruf kaf tadi termasuk ya dalam ke-14 huruf qamariyah. Kemudian dalam Al-Quran selalu al ini ditandai dengan tanda sukun.
Nah, semoga kalian sudah memahami ya. Hukum bacaan al ini ada dua, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Hurufnya sama, ada 14. Jika alif lam syamsiyah kadang disebut idgham syamsiyah atau masuk huruf syamsiyahnya, dan alif lam qamariyah disebut izhar qamariyah karena si lamnya dibaca dengan jelas. Nah, Quran surah Ar-Rahman tadi yang artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini apa sih maksudnya? Kekuatan dan kelebihan yang dimaksud oleh Allah ini adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuannya, kekuatan Allah ini akhirnya menghasilkan karya, dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Contohnya, pernah dengar sejarah tentang Columbus, seorang yang pernah mengarungi bumi ini, kemudian membuat teori bahwa bumi ini bulat. Kemudian tentang Neil Armstrong yang berhasil ke bulan. Dulu kala hal-hal seperti ini adalah suatu yang tidak terbayang oleh manusia, tetapi dengan kekuatan Allah yang berupa ilmu pengetahuan, maka hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Berarti sangat penting ya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, manfaat ilmu pengetahuan berarti pertama, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Kemudian manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Talabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Maksudnya adalah ketika misalnya kita akan melaksanakan sholat zuhur, kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang mengenai kewajiban sholat zuhur ini, syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, atau ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, kita harus tahu ilmu-ilmu tentang ibadah haji, syarat sahnya, rukun-rukunnya, kemudian juga sunnah-sunnah dalam ibadah haji, ataupun pembatalan-pembatalan keharuman yang tidak boleh kita lakukan saat ibadah haji. Kemudian tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Man, barang siapa arada menginginkan atau menghendaki ad-dunya, tentang dunia, fa'alaihi, maka dapatkanlah dunia bil ilmi, dengan ilmu. Waman, dan barang siapa aroda, menginginkan atau menghendaki al-akhirah, atas akhirat, fa'alaihi, maka dapatkanlah akhirat tersebut bil ilmi, dengan ilmu. Kemudian dalam kitab Diwan juga disebutkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin, zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulgotun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama kecerdasan, kedua kemauan yang kuat, ketiga kesungguhan, keempat perbekalan yang cukup, kelima kedekatan dengan guru, dan yang keenam dalam waktu yang lama. 6 syarat ya.
Kalau Quran surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Menjelaskan tentang lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Itu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, misalkan baik di kelas, masjid, majelis taklim dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Seperti orang yang sholat zuhur tanpa ilmunya ya tadi, begitu juga sebaliknya. Orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesamanya. Orang yang berilmu tapi tidak beriman, bisa jadi dia akan sombong atas ilmunya dan tidak mengkaitkan ilmunya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa kekuatan Allah, manusia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang selanjutnya yaitu perilaku orang-orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Orang-orang yang cinta ilmu itu yaitu senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan Allah untuk manusia. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Jadi ketika misalkan kita ke pantai, kita bukan hanya sekedar wah bagus ya main, tetapi kita juga harus Masya Allah, ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Apakah ada ilmu di dalamnya? Apa sih ilmu yang ada di dalamnya? Kita haus untuk mengetahui tentang alam semesta. Pun juga ketika terjadi kegagalan, yakinilah bahwa kegagalan itu adalah proses belajar kita juga untuk menuju kesuksesan. Kemudian perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Tiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keimanan atau keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidanan